Suamiku memberiku hadiah liburan impian ke Italia. Tapi setibanya di Bandara Roma, dia mengambil paspor dan semua uangku, lalu meninggalkanku sendirian di negara asing, agar dia bisa mengambil alih semua hartaku dan menikah dengan selingkuhannya. Dia mengira aku akan menjadi gelandangan. Dia salah besar. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Kehidupan Luna adalah definisi dari ketenangan dan kemapanan. Sebagai seorang wanita berhijab yang memegang teguh nilai-nilai kesopanan, ia menjalani hari-harinya di sebuah rumah mewah yang berdiri kokoh di kawasan elit Jakarta. Rumah itu bukan sekadar tempat tinggal, melainkan peninggalan berharga dari almarhum ayahnya. Seluruh aset yang ia miliki, dari portofolio saham hingga deposito miliaran rupiah, adalah murni warisan keluarganya. Luna tidak pernah sombong akan kekayaannya. Ia justru dikenal dermawan dan lembut hati. Namun, kelembutan hatinya ini seringkali berbatasan dengan kenaifan. Ia memandang dunia dengan kacamata positif, meyakini bahwa semua orang pada dasarnya baik. Dan di pusat dunianya, berdiri seorang pria yang ia puja melebihi apapun, Andika, suaminya. Andika adalah sosok pria yang tampak sempurna di mata siapapun. Tampan, karismatik, dan luar biasa perhatian. Setiap pagi, Andika selalu memastikan Luna memulai harinya dengan senyuman. Ia akan membuatkan teh hangat, memujinya, dan mendengarkan setiap cerita Luna dengan penuh minat. Bagi Luna, Andika adalah anugerah terindah. Ia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia, dicintai begitu dalam oleh suami yang ia anggap sebagai pelindungnya. Luna menyerahkan banyak urusan finansial dan administratif kepada Andika, percaya sepenuhnya bahwa suaminya akan mengelola semuanya dengan baik. Ia tidak pernah tahu bahwa di balik setiap senyum hangat dan pelukan erat itu, Andika menyimpan agenda tersembunyi yang begitu gelap dan terencana. Suatu sore yang cerah, ketika Luna baru saja menyelesaikan tadarusnya di musola pribadi rumah mereka, Andika pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya memancarkan kebahagiaan yang tak biasa. Ia memeluk Luna dari belakang, sebuah gestur yang selalu berhasil membuat Luna merasa aman. "Sayang, aku punya kejutan terbesar dalam hidupmu," bisik Andika. Luna berbalik, hijabnya yang berwarna pastel bergoyang pelan. Matanya yang teduh menatap suaminya dengan penuh tanda tanya. Andika lalu mengeluarkan 2 buah tiket pesawat dan sebuah map berisi dokumen pemesanan hotel. "Kita akan ke Italia," seru Andika. Mata Luna langsung terbelalak, dipenuhi binar haru yang tak tertahankan. Italia. Negara yang selalu ia impikan sejak kecil. Roma, Venesia, Florence. "Mas Andika ini serius?" tanya Luna, suaranya bergetar menahan tangis bahagia. "Tentu saja, sayang. Aku sudah mengurus semuanya. Visa, hotel bintang 5, tur pribadi. Kamu pantas mendapatkan ini semua. Kamu sudah menjadi istri yang terlalu baik untukku. Anggap ini hadiah kecil atas semua kesabaran dan cintamu." Luna tak bisa berkata-kata lagi. Ia memeluk suaminya erat, air matanya membasahi kemeja Andika. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa semua biaya perjalanan mewah ini dibayar menggunakan kartu kredit Black Card tak terbatas miliknya sendiri, yang ia percayakan sepenuhnya kepada Andika. Bagi Luna, ini adalah bukti cinta suaminya yang tak terhingga. Persiapan keberangkatan berlangsung cepat dan penuh antusiasme. Luna sibuk memilih pakaian mana yang akan ia bawa, membayangkan dirinya berjalan di jalanan Roma yang bersejarah. Sementara Luna sibuk dengan euforianya, Andika sibuk dengan tahap akhir rencananya. 3 hari sebelum keberangkatan, Andika menghampiri Luna yang sedang melipat pakaian di kamar mereka. Ia membawa setumpuk dokumen tebal. Wajahnya dibuat sedikit cemas, seolah sedang memikirkan banyak hal penting. "Sayang, ada beberapa dokumen administrasi terakhir yang harus kamu tanda tangani sebelum kita berangkat," katanya dengan nada serius. Luna yang sedang bersemangat, hanya mengangguk kecil. "Dokumen apa, Mas?" "Hanya dokumen standar, kok," jawab Andika, suaranya begitu meyakinkan. "Ini asuransi perjalanan kita, lalu ini beberapa formulir kesehatan untuk kedutaan, dan yang ini hanya surat kuasa sementara." Luna berhenti melipat. "Surat kuasa? Untuk apa?" Andika tersenyum menenangkan, senyum yang selalu meluluhkan hati Luna. "Ini hanya formalitas, sayang. Agar selama kita berdua di luar negeri, aku bisa tetap mengelola beberapa urusan perbankan dan aset kita di Jakarta jika ada keadaan darurat. Misalnya, ada pembayaran tagihan penting yang macet, atau urusan bisnis mendadak. Kalau tidak ada surat kuasa ini,
Bank bisa membekukan sementara karena kita tidak ada di tempat. Ini hanya berlaku selama kita pergi, kok. Pengacara bilang ini prosedur standar untuk orang yang bepergian lama. Luna teringat Pak Hendra, pengacara kepercayaan almarhum ayahnya. Pak Hendra selalu berpesan agar Luna tidak pernah menandatangani apapun tanpa membacanya dengan teliti. Namun, kali ini, yang meminta adalah Andika, suaminya. Pria yang ia percayai dengan segenap jiwa raganya. Meragukannya terasa seperti sebuah dosa. Oh, begitu ya? Ya sudah, mana yang harus aku tanda tangani? Andika dengan sigap membuka lembar demi lembar, menunjuk langsung ke bagian garis putus-putus di bagian bawah setiap dokumen. Di sini, dan di sini. Luna mengambil pena dan tanpa membaca satu kata pun dari isi dokumen tersebut, ia membubuhkan tanda tangannya. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja menandatangani surat kuasa mutlak yang palsu, memberikan Andika wewenang penuh untuk menjual, memindahtangankan, dan melikuidasi seluruh aset atas namanya, termasuk rumah mewah yang sedang ia tinggali. Hari keberangkatan pun tiba. Mereka terbang dengan kelas bisnis, menikmati segala kemewahan yang ada. Luna merasa seperti seorang ratu. Sepanjang perjalanan, ia tidak henti-hentinya bersyukur. Ia memandang keluar jendela, melihat hamparan awan putih di bawah langit biru. Perasaannya begitu ringan dan bahagia. Andika meraih tangannya, menggenggamnya dengan erat. Luna menoleh dan tersenyum pada suaminya. "Terima kasih, Mas. Ini benar-benar seperti mimpi," ucap Luna tulus. Andika membalas senyumannya, namun matanya menatap Luna dengan cara yang berbeda. "Ini akan jadi perjalanan terbaik dalam hidup kita, sayang. Aku janji," katanya. Luna bersandar di bahu Andika, menutup matanya dengan damai. Jika saja ia melihat lebih teliti, ia akan menyadari tatapan mata Andika saat itu. Tatapan yang datar, dingin, dan penuh perhitungan. Sebuah tatapan predator yang sedang mengunci mangsanya, tepat sebelum ia menerkam. Pesawat mendarat mulus di Bandara Internasional Fiumicino, Roma. Udara Italia yang hangat, meski sedikit lembab, menyambut mereka begitu pintu pesawat terbuka. Luna merasakan gelombang antusiasme yang luar biasa. Jantungnya berdebar kencang. Akhirnya, ia menginjakkan kaki di negara impiannya. Ia menggandeng lengan Andika dengan erat saat mereka berjalan menyusuri koridor bandara yang panjang. Suara pengumuman dalam bahasa Italia yang tidak ia mengerti, keramaian orang yang berlalu lalang dengan berbagai bahasa, dan papan-papan penunjuk arah yang asing. Semua itu membuatnya sedikit pusing sekaligus terpesona. Ia merasa kecil, namun aman karena Andika ada di sampingnya. Ia sepenuhnya bergantung pada suaminya yang tampak begitu tenang dan menguasai situasi. Mereka melewati imigrasi tanpa masalah. Andika yang memegang kedua paspor mereka, berbicara dengan petugas menggunakan bahasa Inggris yang fasih. Luna hanya tersenyum sopan di sampingnya. Setelah itu, mereka menuju pengambilan bagasi. 2 koper besar berwarna hitam dan 1 koper tambahan berisi keperluan pribadi Luna muncul di ban berjalan. Andika dengan sigap mengambil semuanya dan meletakkannya di troli. "Baik, semua sudah lengkap. Sekarang kita cari taksi ke hotel," kata Andika. Luna mengangguk, matanya masih sibuk mengamati sekeliling lobi kedatangan yang riuh rendah. Ia begitu polos, begitu tenggelam dalam kebahagiaannya sendiri, sehingga ia tidak menyadari sinyal-sinyal bahaya yang mulai tampak. Andika mendorong troli menuju pintu keluar. Namun, tepat sebelum mereka mencapai pintu otomatis, ia berhenti mendadak di area yang agak ramai. Ia menoleh ke arah Luna dengan ekspresi yang dibuat seolah baru teringat sesuatu. "Aduh, sayang, aku lupa. Kita butuh SIM card lokal biar bisa internetan dan komunikasi. Aku juga kebelet mau ke toilet dari tadi di pesawat," katanya. Luna menatapnya. "Oh, iya, Mas. Mau aku temani?" Andika menggeleng cepat. "Tidak usah. Kamu tunggu di sini saja sama koper-koper ini. Biar aku cepat. Toilet dan kios SIM card sepertinya ada di sebelah sana," ujarnya sambil menunjuk ke arah keramaian di sisi lain lobi. Luna mengangguk patuh. "Baiklah, Mas. Aku tunggu di sini." Saat Andika hendak berbalik, ia berhenti lagi. "Oh iya, sayang," katanya dengan nada penuh perhatian. "Di sini katanya rawan sekali copet. Lobi bandara seperti ini target utama mereka. Kamu sendirian menjaga 3 koper besar. Bagaimana kalau tas selempang kecilmu itu kamu masukkan saja ke tas ranselku? Biar lebih aman. Di dalam tas kecilmu itu ada dompet, ponsel, dan paspormu, kan? Bahaya sekali kalau sampai hilang." Apa yang dikatakan Andika terdengar sangat masuk akal bagi Luna.
Ia memang merasa sedikit kewalahan harus menjaga 3 koper besar sendirian di tengah keramaian. Tanpa berpikir panjang, Luna melepaskan tas selempang kecilnya, tas yang berisi seluruh identitas dan daya hidupnya. Paspor, dompet berisi kartu kredit dan sejumlah uang tunai, serta ponselnya. Ia menyerahkan tas itu kepada Andika. Andika segera memasukkannya ke dalam ransel besar yang ia gendong. Bagus. Begini lebih aman. Aku pergi sebentar ya. Jangan kemana-mana, kata Andika. Ia mengecup kening Luna sekilas, lalu berbalik dan berjalan cepat, menghilang di antara kerumunan orang. 5 menit berlalu. Luna menunggu dengan sabar. Ia memandangi orang-orang yang baru tiba, membayangkan cerita di balik setiap wajah. 10 menit. Ia mulai merasa sedikit gelisah. Ia membetulkan letak hijabnya yang terasa sedikit miring. 15 menit. Kios SIM card dan toilet seharusnya tidak selama itu. Luna mulai mengedarkan pandangannya ke arah yang tadi ditunjuk Andika. Tidak ada tanda-tanda suaminya akan kembali. 20 menit. Jantungnya mulai berdebar sedikit lebih cepat. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin antreannya sangat panjang. 30 menit. Kaki Luna mulai terasa pegal. Rasa antusiasmenya berganti menjadi cemas. Ia kini berdiri kaku di samping tumpukan koper, merasa seperti pajangan yang aneh. 45 menit. Kecemasan itu berubah menjadi bibit kepanikan. Kemana Andika? Apa dia tersesat? Apa terjadi sesuatu padanya? Luna ingin bergerak mencarinya, tapi ia tidak bisa meninggalkan 3 koper besar itu begitu saja. Ia juga tidak punya ponsel untuk menghubunginya. Ia tidak punya apa-apa. 1 jam. Luna sudah diambang tangis. Orang-orang di sekitarnya silih berganti, tetapi ia tetap di sana, mematung seperti tiang. Ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Ia sendirian. Benar-benar sendirian di negara asing. Tanpa uang sepeser pun. Tanpa dokumen identitas apapun. Tanpa ponsel. Dan yang paling menakutkan, ia tidak bisa berbicara satu patah kata pun dalam bahasa Italia. Ia bahkan tidak tahu nama hotel tempat mereka seharusnya menginap, karena Andika yang mengurus semuanya. 2 orang petugas keamanan bandara, Polizia, yang sedari tadi mengamatinya dari kejauhan, akhirnya menghampirinya. Mereka melihat seorang wanita berhijab yang tampak kebingungan, berdiri terlalu lama di samping tumpukan bagasi. Signora, sapa salah satu petugas. Luna terkejut. Ia menatap mereka dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Miss Cusi, parla inglese? Do you speak English? Tanya petugas itu dengan aksen kental. Luna mengangguk cepat. Suami saya, my husband. Dia pergi ke toilet 1 jam lalu dan belum kembali, jelas Luna dengan suara bergetar. Petugas itu saling berpandangan. Signora, bisa kami lihat dokumen Anda? Paspor? Tanya petugas kedua. Dan disinilah kenyataan pahit itu menghantam Luna. Saya tidak punya, bisik Luna. Paspor saya, ada di suami saya. Wajah kedua petugas itu langsung berubah serius. Seorang wanita tanpa dokumen di bandara internasional adalah masalah besar. Anda harus ikut kami ke kantor keamanan, kata petugas pertama dengan tegas. Tangan Luna menjadi dingin sedingin es. Tangisnya pecah. Tidak, tolong suami saya. Ia mencoba melawan saat petugas itu mulai memegang lengannya dengan sopan namun tegas. Saat itulah, dalam keputusasaannya, mata Luna menangkap sebuah pemandangan di kejauhan. Di seberang lobi, di dekat area keberangkatan domestik, ia melihat sosok yang sangat ia kenali. Andika. Suaminya ada di sana. Dia tidak tersesat. Dia tidak celaka. Jantung Luna serasa berhenti berdetak. Andika tidak sendirian. Ia sedang memeluk mesra seorang wanita lain. Wanita itu cantik, tidak berhijab, dan pakaiannya sangat modis. Luna mengenali wanita itu. Lucy. Seorang wanita yang pernah dikenalkan Andika sebagai sepupu jauh, atau rekan kerja, di sebuah acara perusahaan. Keduanya tampak begitu bahagia. Mereka tertawa bersama sambil menarik koper kabin masing-masing. Mereka jelas tidak terlihat seperti orang yang sedang terpisah atau panik. Mereka terlihat seperti pasangan yang akan memulai liburan romantis. Luna melihat mereka berjalan santai menuju gerbang keberangkatan dengan papan penunjuk bertuliskan, Venezia, Venice. Andika bahkan tidak menoleh ke belakang sedikit pun. Dia tidak menoleh ke arah istrinya, yang kini sedang digiring oleh petugas keamanan, ditelantarkan ribuan mil dari rumah, tanpa apapun selain pakaian yang melekat di badannya. Dunia Luna runtuh dalam hitungan detik. Pemandangan Andika yang memeluk Lucy, tertawa tanpa beban saat berjalan menuju penerbangan ke Venesia,
adalah bilah pisau yang merobek sisa-sisa kepercayaan dan cinta di hatinya. Itu bukan kecelakaan. Itu bukan salah paham. Itu adalah sebuah rencana yang dieksekusi dengan sempurna. Suaminya, pria yang ia anggap sebagai pelindungnya, adalah arsitek dari kehancurannya. Rasa dingin yang menusuk menjalari tubuhnya, jauh lebih dingin daripada lantai marmer bandara. Para petugas keamanan yang memegang lengannya kini terasa seperti satu-satunya pegangannya pada kenyataan. Air matanya sudah kering, digantikan oleh tatapan kosong yang menakutkan. Ia tidak melawan saat digiring ke sebuah ruangan kecil di dalam kantor keamanan bandara. Ruangan itu steril dan berbau disinfektan. Seorang petugas yang lebih senior duduk di hadapannya, menatapnya dengan tatapan campuran antara curiga dan iba. "Signora," katanya dalam bahasa Inggris yang kaku. "Anda tidak memiliki paspor. Anda tidak memiliki identitas. Ini masalah yang sangat serius di Italia. Kami tidak bisa membiarkan Anda pergi begitu saja." Luna menelan ludah, tenggorokannya terasa kering seperti gurun. Saya adalah warga negara Indonesia. Suami saya membawa paspor saya. Dia meninggalkan saya." Petugas itu menghela napas. Mereka sudah sering mendengar cerita seperti ini. Perselisihan domestik, pasangan yang bertengkar dan salah satunya kabur membawa dokumen. "Kami akan mencoba menghubungi suami Anda di Venesia," Anda bilang, tanyanya. Luna menggeleng. Dia tidak akan menjawab. Dia sengaja melakukan ini. Kenyataan pahit itu menghantamnya lagi. Andika merencanakan ini. Dia ingin Luna ditahan. Dia ingin Luna dideportasi, atau lebih buruk lagi, menghilang tanpa jejak di negara asing. Berjam-jam Luna duduk di ruangan itu. Rasa lapar, lelah, dan jet lag bercampur aduk dengan rasa putus asa yang pekat. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Ia sendirian. Tidak ada yang ia kenal di benua ini. Tidak ada yang bisa ia hubungi. Semua nomor kontak teman-temannya ada di ponsel yang kini dibawa Andika. Ia mencoba mengingat-ingat. Nomor ponsel ibunya? Ia tidak hafal. Nomor sahabatnya? Juga tidak. Otaknya buntu. Lalu, seperti sebuah cahaya di kegelapan terdalam, sebuah ingatan muncul. Nomor telepon kantor. Nomor telepon yang tidak pernah berubah sejak ia kecil. Nomor yang selalu diingat almarhum ayahnya. "Nomor kantor Pak Hendra. Tolong," kata Luna pada petugas, suaranya serak. "Saya perlu 1 panggilan telepon. Ke Indonesia. Ke pengacara saya. Ini satu-satunya nomor yang saya hafal." Petugas itu memandangnya sejenak, lalu mengangguk. Mungkin melihat keputusasaan murni di mata Luna, ia akhirnya luluh. "1 panggilan. Ke kedutaan besar Anda. Minta mereka yang menyambungkan. Itu prosedurnya." Petugas itu membawanya ke telepon di meja lain. Luna menghubungi operator KBRI Roma, suaranya bergetar hebat. Ia menyebutkan nomor yang ia hafal di luar kepala. Jantungnya berdebar kencang saat mendengar nada sambung. Di Jakarta, saat itu sudah lewat tengah malam. Pak Hendra, seorang pria parubaya yang berdedikasi tinggi, kebetulan masih berada di kantornya, menyelesaikan beberapa berkas penting. Ia mengerutkan kening melihat panggilan internasional dari Italia di jam selarut ini. "Hendra di sini," jawabnya dengan suara tegas. "Pak Hendra?" bisik Luna. Tangisnya pecah seketika, semua ketegaran yang ia coba bangun runtuh. "Pak Hendra, ini Luna, tolong saya." Pak Hendra langsung menegakkan duduknya. Ia mengenali suara anak dari klien terbaiknya itu. "Luna? Ada apa? Kamu di mana? Bukankah kamu seharusnya sedang liburan?" Luna menceritakan semuanya dalam satu tarikan napas yang terseduh-seduh. Ditinggalkan di Bandara Roma. Tanpa paspor, tanpa uang, tanpa ponsel. Dan pemandangan Andika bersama Lucy yang pergi ke Venesia. Pak Hendra mendengarkan dengan saksama. Alisnya bertaut. Sebagai pengacara yang telah puluhan tahun menangani kasus-kasus rumit, instingnya langsung menyala. Ini bukan pertengkaran suami istri. Ini adalah tindak kriminal terencana. "Luna, dengarkan saya baik-baik," kata Pak Hendra, suaranya tenang namun penuh perintah. "Jangan panik. Kamu aman sekarang karena kamu sudah menghubungi KBRI. Saya akan urus ini. Pertama, saya akan segera menghubungi rekan saya di Roma untuk menjemputmu dari sana dan mengurus surat perjalanan laksana paspor atau SPLP untukmu. Kamu harus pulang. Tapi, Pak Andika, fokus pada keselamatanmu dulu," potong Pak Hendra. "Sekarang, ada satu hal yang harus saya pastikan. Luna, sebelum kamu berangkat, apakah kamu menandatangani dokumen apapun dari Andika?" Luna terdiam.
Jantungnya berdebar. Iya, Pak. Katanya untuk asuransi perjalanan dan surat kuasa sementara untuk mengurus bank selagi kami pergi. Pak Hendra menutup matanya sejenak. Jawabannya sudah ia duga. Sialan, desisnya pelan. Luna, tetap di KBRI. Jangan pergi kemanapun sampai orang saya yang bernama Tuan Moretti menjemputmu. Saya akan telepon kembali. Pak Hendra langsung menutup telepon. Ia tidak membuang waktu sedetik pun. Panggilan pertamanya adalah ke Tuan Moretti, seorang pengacara Italia yang berutang budi padanya. Angelo, saya butuh bantuanmu. Klien saya terdampar di Fiumicino. Amankan dia. Urus SPLP-nya secepat kilat. Biaya jangan jadi masalah. Panggilan keduanya adalah ke asisten pribadinya di Jakarta, membangunkannya di tengah malam. Rudi, segera ke kantor saya sekarang juga. Buka brankas pribadi saya, temukan semua salinan dokumen aset atas nama Luna. Dan hubungi kontak kita di Bank Sentral. Saya curiga ada upaya pembobolan rekening besar-besaran. Selagi Luna dipindahkan oleh staf KBRI ke ruang tunggu yang lebih nyaman, di belahan dunia lain, Pak Hendra dan timnya bergerak cepat. Benar saja. Kurang dari 1 jam, timnya menemukan apa yang mereka takutkan. Andika, menggunakan surat kuasa yang baru saja ditandatangani Luna, telah mengajukan proses penjualan rumah mewah Luna ke seorang pembeli yang jelas-jelas sudah ia siapkan. Ia juga sedang dalam proses mentransfer dana besar-besaran dari rekening deposito Luna ke sebuah rekening baru di luar negeri atas namanya sendiri. Dia tidak hanya meninggalkan Luna, dia sedang menguras seluruh hartanya sampai ke akar. Blokir, perintah Pak Hendra kepada timnya. Hubungi semua bank. Nyatakan surat kuasa itu tidak valid karena didapat dengan cara penipuan. Laporkan ke unit kejahatan siber dan perbankan. Bekukan semua aset atas nama Luna dan Andika, sekarang juga. Pak Hendra kembali menelepon Luna di Roma, yang kini sudah bersama Tuan Moretti yang sigap. Luna, kamu harus kuat, kata Pak Hendra dengan nada serius. Dugaan saya benar. Andika tidak hanya berniat menyingkirkanmu, dia sedang mencoba mencuri semua warisan ayahmu. Dia berniat membuatmu pulang ke Indonesia sebagai gelandangan. Luna merasakan gelombang mual menghantamnya. Pengkhianatan itu begitu dalam, begitu total. Andika tidak hanya membencinya, dia ingin menghancurkannya. Tapi rencananya gagal. Lanjut Pak Hendra. Kami sudah berhasil membekukan semuanya. Rumahmu aman. Uangmu aman. Dia tidak akan bisa menyentuhnya lagi. Luna terduduk lemas di kursi. Ia selamat. Tapi ia hancur. Sekarang, kata Pak Hendra lagi, Tuan Moretti akan mengurus dokumenmu. Itu butuh waktu 1 atau 2 hari. Setelah itu, kamu akan segera pulang. Kamu harus pulang sebelum Andika pulang. Luna menatap Tuan Moretti, pria Italia parubaya yang menatapnya dengan penuh simpati. Ia lalu menatap tangannya sendiri yang masih bergetar. Sesuatu di dalam dirinya retak, lalu mengeras. Wanita naif yang menangis karena bahagia diberi tiket ke Italia itu telah mati di lobi bandara. Wanita yang duduk di sini sekarang adalah seseorang yang berbeda. Seseorang yang telah melihat neraka. Saya mengerti, Pak Hendra, jawab Luna, suaranya kini terdengar berbeda. Tidak lagi bergetar oleh tangis, melainkan dingin oleh amarah yang membeku. Bawa saya pulang. Saya akan menunggunya di rumah saya sendiri. Kontras dengan neraka yang dialami Luna di Roma, Andika dan Lucy sedang berada di surga buatan mereka. Setelah mendarat di Venesia, mereka langsung menaiki taksi air pribadi yang telah dipesan Andika. Mereka menyusuri kanal besar, tertawa dan berpelukan, sementara bangunan-bangunan kuno Venesia meluncur melewati mereka. Lucy, wanita cantik yang materialistis itu, bersandar di bahu Andika, matanya berbinar melihat kemewahan di sekelilingnya. Ini luar biasa, Dika. Aku tidak percaya kita benar-benar melakukannya, desahnya. Andika tersenyum puas. Ia merasa seperti dewa. Rencananya berjalan tanpa celah. Tentu saja kita berhasil. Sayang, aku sudah bilang, kan? Kecerdasan mengalahkan segalanya. Dan Luna, dia itu bodoh. Terlalu bodoh untuk kebaikannya sendiri. Mereka tiba di sebuah hotel mewah bintang 5 yang menghadap langsung ke Laguna. Kamar suite yang mereka tempati adalah yang termahal. Begitu masuk, Lucy langsung berlari ke balkon, merentangkan tangannya seolah ingin memeluk seluruh kota. Andika membuka sebotol sampanye mahal dari minibar, yang tentu saja akan dibayar menggunakan kartu kredit tak terbatas milik Luna. Ia menuang 2 gelas dan menyusul Lucy ke balkon. Untuk kita, kata Andika, mengangkat gelasnya. Gelas mereka beradu. Untuk kita, balas Lucy.
Dan untuk akhir dari si wanita berhijab yang membosankan itu. Aku tidak sabar menyingkirkannya selamanya. Apa yang akan terjadi padanya sekarang? Tanya Lucy, sambil menyesap sampanye. Dia sendirian di Roma. Tanpa apa-apa. Menurutmu apa yang akan dia lakukan? Andika tertawa remeh. Apa yang bisa dia lakukan? Paling-paling dia akan menangis di bandara. Lalu dia akan ditahan petugas. Dia tidak bisa bahasa Italia. Dia tidak punya siapa-siapa. Dia akan dideportasi sebagai imigran gelap, atau berakhir di panti sosial. Itu akan memakan waktu berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan. Lucy tersenyum. Dan selama itu, lanjut Andika, memotong ucapan Lucy dengan seringai licik, aku akan memainkan peranku sebagai suami yang berduka. Aku akan pura-pura menelepon KBRI, melapor dia hilang. Aku akan menangis. Sementara itu, di Jakarta, surat kuasa yang dia tanda tangani itu sedang bekerja. Pengacaraku sedang dalam proses menjual rumahnya. Semua uangnya sedang kupindahkan ke rekening rahasiaku di Swiss. Saat kita pulang 3 hari lagi, semuanya sudah selesai. Kita akan jadi miliarder. Lucy memeluknya erat. Kamu benar-benar jenius. Sayang, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu, balas Andika. Tapi matanya menatap ke cakrawala Venesia. Pikirannya sudah melayang pada tumpukan uang. Cinta tidak ada hubungannya dengan ini. Ini adalah bisnis. Lucy hanyalah bonus. Piala yang lebih cantik untuk dipajang daripada Luna yang kuno. Mereka menghabiskan 2 hari berikutnya dalam kemewahan absolut. Mereka berbelanja gila-gilaan di butik-butik desainer. Lucy membeli tas, sepatu, dan perhiasan yang harganya bisa untuk membeli mobil. Andika membeli beberapa jam tangan mewah. Setiap kali kartu kredit Luna bergesekan dan transaksi disetujui, rasa kemenangan Andika semakin membuncah. Dia merasa tak terkalahkan. Dia adalah penguasa alam semesta. Pada malam kedua, mereka makan malam di restoran paling eksklusif di Venesia, di sebuah meja yang menghadap langsung ke jembatan Rialto yang bermandikan cahaya. Ini adalah puncak perayaan mereka. Sambil menunggu hidangan penutup, Andika mengeluarkan laptopnya. Ada satu hadiah lagi untukmu, sayang, katanya pada Lucy. Matanya berbinar. Aku akan menyelesaikan pembelian apartemen mewah di Jakarta atas namamu. Hadiah kecil untuk merayakan awal hidup baru kita. Andika dengan percaya diri masuk ke portal perbankannya. Ia sudah menyiapkan transfer dana besar dari rekening utama Luna untuk melunasi pembelian itu. Ia mengisi semua detailnya, tersenyum pada Lucy, lalu menekan tombol konfirmasi transfer. 1 detik. 2 detik. Roda pemrosesan berputar di layar. Lalu, sebuah kotak merah muncul. Transaksi ditolak, dana tidak mencukupi atau rekening dibekukan. Senyum di wajah Andika membeku. Apa ini? Gumamnya. Tidak mungkin tidak cukup. Uangnya ada miliaran di sana. Dia mencoba lagi. Ditolak. Tangannya mulai sedikit gemetar. Dia mencoba membuka rekening deposito Luna yang lain. Akses ditolak. Rekening ini telah dibekukan atas permintaan pemilik. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis Andika. Jantungnya serasa jatuh ke lambung. Dika? Ada apa? Tanya Lucy, melihat perubahan drastis di wajah kekasihnya. Andika tidak menjawab. Dengan panik, ia meraih dompetnya dan mengeluarkan kartu kredit Black Card Luna. Dia memanggil pelayan. Bisa tolong bawakan tagihannya sekarang? Cepat. Pelayan itu datang dengan mesin EDC. Andika menyerahkan kartu itu. Pelayan menggeseknya. Kartu ditolak. Maaf, Tuan. Kartunya ditolak. Apa Anda punya kartu lain? Wajah Andika pucat pasi. Lucy menutup mulutnya tak percaya. Sialan. Andika menggebrak meja, membuat pengunjung lain menoleh. Dia berhasil. Entah bagaimana caranya, wanita bodoh itu berhasil. Lucy ikut panik. Berhasil apa? Apa maksudmu? Dia pasti berhasil menghubungi seseorang. Pengacara tua bangka itu. Pak Hendra, dia pasti membekukan semuanya. Teriak Andika, tidak lagi peduli pada tatapan orang. Liburan romantis itu seketika berubah menjadi mimpi buruk. Mereka tidak punya uang lagi. Semua kartu atas nama Luna sudah diblokir. Mereka terdampar di Venesia. Kita harus pulang, kata Andika, suaranya bergetar karena marah dan panik. Kita harus segera kembali ke Jakarta. Sekarang. Mereka bergegas keluar restoran, setelah Andika terpaksa menggunakan sisa uang tunai darurat yang ia bawa untuk membayar tagihan. Mereka kembali ke hotel,
mengemasi barang-barang belanjaan mewah mereka dengan kasar. Tawa dan kemesraan hilang, digantikan oleh saling menyalahkan. Ini semua salahmu. Kenapa kamu tidak mengambil ponselnya lebih cepat? Bentak Lucy. Diam kamu, balas Andika. Pikirkan cara kita pulang. Mereka berhasil membeli tiket pesawat termurah untuk penerbangan paling awal ke Jakarta, menggunakan sisa-sisa uang tunai terakhir mereka. Di dalam pesawat, Andika duduk membisu, menatap keluar jendela. Dia bukan lagi raja yang tak terkalahkan. Dia adalah seorang kriminal yang rencananya baru saja gagal total. Tapi ini belum berakhir. Kemarahan kini menggantikan kepanikannya. Tunggu saja, Luna, desisnya pada kegelapan di luar jendela. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Kamu pikir kamu bisa mengambil kembali rumah itu? Saat aku sampai di Jakarta, aku akan membuatmu menyesal telah dilahirkan. Dia sama sekali tidak tahu bahwa Luna, yang kini memegang SPLP di tangannya, sudah berada di pesawat lain, terbang mendahuluinya. Dan, rumah, yang ia tuju itu sudah bersiap menyambut kepulangannya dengan cara yang tidak pernah ia duga. Tuan Moretti adalah seorang profesional sejati. Pria Italia bertubuh tinggi dan berpakaian rapi itu bekerja dengan efisiensi yang senyap. Ia tidak banyak bertanya, Pak Hendra jelas sudah memberinya gambaran besar. Dalam waktu kurang dari 36 jam, sebuah waktu yang terasa seperti rekor, Tuan Moretti berhasil mengurus semua dokumen darurat. Ia mengantar Luna ke KBRI untuk wawancara dan pengambilan foto, dan keesokan harinya, sebuah surat perjalanan laksana paspor, SPLP, berwarna hijau muda sudah ada di tangan Luna. Dokumen itu terasa berat, bukan karena bobot kertasnya, tapi karena bobot kenyataan yang diwakilinya. Itu adalah tiketnya untuk pulang, sekaligus monumen pengkhianatan suaminya. Selama menunggu, Tuan Moretti memastikan Luna aman di sebuah wisma yang berafiliasi dengan kedutaan. Ia tidak sendirian, tapi ia merasa lebih kesepian daripada kapanpun dalam hidupnya. Di kamar wisma yang sederhana namun bersih itu, Luna akhirnya memiliki waktu untuk berpikir. Selama 36 jam itu, ia tidak menangis lagi. Rasa kaget dan putus asa yang ia rasakan di bandara telah mengkristal menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan berat di dalam dadanya. Itu adalah amarah. Amarah yang murni dan membeku. Ia memutar ulang setiap kenangan tentang Andika di kepalanya. Senyumnya, perhatiannya, kata-kata cintanya. Sekarang ia melihat semuanya dengan kacamata yang baru. Semua itu palsu. Setiap pelukan adalah kebohongan. Setiap pujian adalah manipulasi. Pria yang ia nikahi tidak pernah ada. Yang ada hanyalah seorang predator berdarah dingin yang telah mengincarnya. Mungkin sejak awal mereka bertemu. Ia teringat saat Andika pertama kali dikenalkan padanya oleh seorang rekan bisnis almarhum ayahnya. Andika begitu mempesona, begitu sopan. Ia teringat bagaimana Andika begitu cepat akrab dengan ibunya, memenangkan hati semua orang. Ia teringat bagaimana Andika menatapnya dengan penuh puja, membuatnya merasa seperti satu-satunya wanita di dunia. Semua itu adalah akting. Sebuah pertunjukan panjang yang bertujuan hanya pada satu hal, harta warisannya. Ia teringat Lucy, wanita yang diperkenalkan sebagai sepupu jauh, dalam sebuah makan malam. Luna ingat ia merasa sedikit cemburu saat itu, melihat cara Andika tertawa lepas bersama Lucy. Tapi Andika menenangkannya. Dia sudah seperti adikku sendiri. Sayang, jangan konyol. Adik. Kebohongan itu sekarang terasa begitu kotor di benaknya. Pengkhianatan itu bukan hanya soal uang. Itu soal harga diri. Andika telah mengambil kepolosannya, kepercayaannya, dan meremukannya di bawah sepatu bot. Dia tidak hanya ingin mencuri dari Luna. Dia ingin melenyapkannya. Meninggalkannya sebagai gelandangan di negara asing, tanpa identitas, adalah hukuman mati yang lambat. Dia ingin Luna menghilang agar dia bisa dengan bebas berpesta di atas reruntuhan hidupnya. Pikiran itu membuat rahang Luna mengeras. Tidak. Dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia tidak akan memberi Andika kepuasan melihatnya hancur. Wanita naif yang terbang ke Italia dengan mimpi telah mati di Bandara Fiumicino. Yang akan pulang adalah seorang wanita yang datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Pak Hendra meneleponnya lagi melalui resepsionis Wisma. Luna, tiketmu sudah siap. Penerbangannya besok pagi. Ini bukan penerbangan langsung, kata Pak Hendra. Andika dan wanita itu, kami melacak mereka. Mereka baru saja memesan penerbangan panik kembali ke Jakarta. Sepertinya mereka sadar rekeningnya sudah diblokir. Penerbangan mereka akan transit di Singapura dan mendarat lusa sore. Luna mencengkeram gagang telepon. Penerbangan saya? Penerbanganmu akan transit di Dubai,
Jelas Pak Hendra. Saya sengaja memesan rute ini. Kamu akan mendarat di Jakarta besok malam. Itu memberimu waktu hampir 18 jam penuh sebelum dia tiba. Kita sangat membutuhkan waktu itu untuk mempersiapkan penyambutannya. Jantung Luna berdebar. Bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Saya mengerti, Pak. Terima kasih. Kamu kuat, Luna? Tanya Pak Hendra, suaranya melembut sejenak. Ayahmu akan sangat bangga padamu. Kata-kata itu hampir membuat pertahanannya runtuh. Tapi Luna menahannya. Saya kuat, Pak. Saya siap. Perjalanan pulang adalah sebuah kabut yang panjang. Luna duduk di kursi kelas ekonomi, diapit oleh orang asing. Dia tidak bisa tidur. Dia menatap keluar jendela ke hamparan awan, pikirannya setajam pisau. Dia bukan lagi korban. Dia adalah pemburu. Dia memikirkan rumahnya. Rumah yang dibangun ayahnya. Rumah tempat ia dibesarkan. Rumah yang coba dirampas Andika darinya. Dia tidak akan menyerahkan rumah itu. Ketika pesawat akhirnya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta terasa berbeda. Udara malam yang lembab dan familiar terasa seperti tamparan di wajah. Tapi kali ini, itu adalah tamparan yang menyadarkan. Dia tidak lagi pusing. Dia tidak lagi terpesona. Dia fokus. Dia berjalan melewati imigrasi menggunakan SPLP-nya, sebuah proses yang memakan waktu sedikit lebih lama, karena petugas harus melakukan verifikasi ekstra. Tapi Pak Hendra sudah mengantisipasinya. Sebuah surat pengantar resmi dari kantor pengacaranya, yang dikirim via faks ke otoritas bandara, melancarkan segalanya. Begitu ia keluar ke lobi kedatangan, ia tidak mencari-cari. Matanya langsung tertuju pada seorang pria berjas yang memegang papan nama kecil bertuliskan, klien BPK Hendra. Pria itu, asisten Pak Hendra, tidak berkata banyak. Dia hanya mengangguk hormat, mengambil koper kabin kecil yang dipinjamkan Tuan Moretti, dan membimbing Luna ke sebuah mobil sedan hitam yang menunggu di area penjemputan premium. Tidak ada yang menjemputnya selain orang suruhan itu. Tidak ada pelukan. Tidak ada tangis. Hanya kesunyian yang efisien. Di dalam mobil, ia hanya menatap keluar jendela. Jalanan Jakarta di waktu malam, yang dulu terasa menenangkan, kini tampak seperti medan perang. Langsung ke kediaman Anda, Ibu Luna? Tanya sopir itu. Luna memejamkan matanya sejenak, mengumpulkan seluruh kekuatannya. Ya, Pak. Kita pulang ke rumah saya. Saat mobil itu melaju menembus malam, Luna tahu apa yang harus ia lakukan. Dia tidak akan beristirahat. Perang baru saja akan dimulai, dan dia berniat untuk memenangkannya secara mutlak. Mobil sedan hitam itu meluncur mulus melewati gerbang utama komplek perumahan mewah tempat tinggal Luna. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang saat melihat rumahnya sendiri menjulang di depan mata. Rumah itu tampak gelap dan sunyi, persis seperti saat ia meninggalkannya 3 hari lalu. 3 hari yang terasa seperti 3 dekade. Sopir itu membukakan pintu untuknya. Pak Hendra sudah menunggu Anda di dalam. Bu, katanya pelan. Luna mengangguk. Dia melangkah keluar dari mobil, menarik napas dalam-dalam. Udara malam terasa berat. Dia berjalan menyusuri jalan, setapak menuju pintu utama. Dia tidak perlu kunci. Saat dia mendekat, pintu itu terbuka. Pak Hendra berdiri di ambang pintu. Wajahnya tampak lelah namun tegas. Di usianya yang hampir 60 tahun, pria itu masih memancarkan aura otoritas yang kuat. Selamat datang kembali, Luna, katanya dengan nada formal, namun matanya memancarkan kelegaan yang tulus. Mari, kita tidak punya banyak waktu. Luna melangkah masuk ke dalam rumahnya. Aneh rasanya. Semuanya sama persis. Aroma melati samar-samar dari pengharum ruangan, lukisan besar di lobi, lantai marmer yang dingin. Tapi bagi Luna, rumah ini terasa asing. Ini bukan lagi surga yang aman. Ini adalah benteng yang harus ia pertahankan. Dia mengikuti Pak Hendra ke ruang kerjanya yang luas, yang biasanya jarang ia masuki. Ruangan itu telah berubah menjadi pusat komando. Ada 3 orang lain di sana yang tidak ia kenali. Luna, kenalkan, kata Pak Hendra. Ini Pak Rizal dan timnya. Beliau adalah auditor forensik terbaik di negara ini. Dan ini adalah Inspektur Irawan dan rekannya dari kepolisian, unit kejahatan properti dan siber. Luna mengangguk kaku pada mereka. Inspektur Irawan, seorang pria bertubuh tegap dengan tatapan tajam, maju selangkah. Ibu Luna, saya turut prihatin atas apa yang menimpa Anda. Tapi saya harus katakan, saya juga kagum dengan ketenangan Anda. Kami di sini untuk memastikan keadilan ditegakkan. Pak Rizal, pria berkacamata yang tampak lebih seperti akademisi,
menunjuk ke layar laptopnya yang menampilkan diagram-diagram rumit. Kami sudah bekerja sejak Pak Hendra menghubungi kami kemarin. Ibu beruntung. Kami berhasil menghentikan semuanya tepat waktu. Seberapa parah kerusakannya? Tanya Luna, suaranya mantap. Andika sangat licik. Jelas Pak Rizal. Surat kuasa palsu yang ibu tanda tangani itu dibuat dengan sangat profesional. Dia menggunakannya untuk mengajukan penjualan rumah ini ke perusahaan cangkang yang ternyata didirikan atas nama Lucy, selingkuhannya. Dia mencoba menjual rumah ibu ke selingkuhannya sendiri dengan harga jauh di bawah pasar, agar bisa segera dilikuidasi. Dia juga membuat 5 rekening baru di luar negeri. Dia sudah berhasil memindahkan hampir 1 miliar rupiah dari rekening giro ibu, sebelum kami berhasil membekukan semuanya. 1 miliar. Uang untuk bersenang-senang di Venesia. Luna merasakan gelombang mual, tapi ia menahannya. Secara hukum, posisinya bagaimana, Pak Hendra? Tanya Luna, beralih ke pengacaranya. Hancur, jawab Pak Hendra singkat. Kami punya semua buktinya. Surat kuasa palsu, jejak digital transfer ke rekening Lucy, data pemesanan tiket mereka ke Venesia, dan yang terpenting, kesaksian ibu. Ini bukan hanya kasus perdata. Ini pidana murni. Penipuan terencana, pemalsuan dokumen, pencucian uang, dan yang akan saya tekankan di pengadilan nanti, percobaan pembunuhan dengan cara penelantaran yang membahayakan nyawa. Inspektur Irawan mengangguk setuju. Bukti digitalnya kuat. Tapi yang kami butuhkan sekarang adalah paku terakhir di peti matinya. Kami ingin menangkapnya basah. Saat dia masuk rumah ini, dia masih berpikir rencananya berhasil. Dia panik karena rekening diblokir, tapi dia pasti berpikir dia masih bisa menguasai rumah ini. Apa rencananya? Tanya Luna. Kami akan berada di sini saat dia tiba, kata Inspektur Irawan. Kami sudah memasang beberapa kamera dan alat perekam audio tersembunyi di ruang tamu dan lobi. Tim saya dan Pak Rizal akan berada di ruang kerja ini, memantau. Pak Hendra akan bersama kami. Lalu saya di mana? Anda adalah umpannya, Bu, kata Inspektur Irawan. Kami ingin Anda berada di ruang tamu. Biarkan dia masuk. Biarkan dia melihat Anda. Reaksinya saat melihat Anda sudah kembali dengan selamat adalah bukti kunci. Biarkan dia bicara. Biarkan dia mengancam, atau memohon, atau apapun. Biarkan dia mengakui perbuatannya sendiri. Saat dia sudah cukup membongkar kejahatannya, atau jika dia mencoba bertindak fisik, kami akan segera keluar dan menangkapnya. Luna menatap mata inspektur itu. Menjadi umpan. Duduk di ruangan yang sama dengan pria yang mencoba menghancurkannya. Pria yang ia cintai dengan buta. Dia akan tiba besok sore, sekitar jam 4, kata Pak Hendra. Kuncinya masih berfungsi. Kami sengaja tidak mengganti kunci gerbang atau pintu depan. Biarkan dia masuk seolah ini masih rumahnya. Dia harus merasa nyaman sebelum kita menjatuhkannya. Luna mengangguk pelan. Baik, saya akan melakukannya. Malam itu, Luna tidak tidur di kamar utamanya. Kamar itu, tempat ia berbagi ranjang dengan Andika, terasa menjijikan. Ia tidur di kamar tamu di lantai bawah. Ia tidak benar-benar tidur. Lebih tepatnya hanya memejamkan mata, mengumpulkan kekuatan. Keesokan harinya, sepanjang pagi dan siang, rumah itu dipenuhi aktivitas senyap. Tim Pak Rizal memastikan semua alat perekam berfungsi. Tim Inspektur Irawan memeriksa semua jalur keluar masuk. Luna sendiri menghabiskan waktu di musola kecilnya. Dia tidak berdoa untuk memohon keajaiban. Dia berdoa untuk memohon kekuatan. Kekuatan untuk menghadapi iblis yang pernah ia sebut sebagai suami. Pukul 3 sore, semua persiapan selesai. Pak Hendra, Pak Rizal, dan 2 petugas polisi sudah bersembunyi di ruang kerja. Semua pintu ditutup. Rumah itu kembali sunyi. Luna berjalan ke kamar mandi. Ia mandi, berwudu, lalu berganti pakaian. Ia tidak memakai daster atau pakaian rumah yang biasa ia kenakan saat menunggu Andika pulang kerja. Ia memilih kaftan sutra terbaiknya, berwarna biru tua yang elegan. Ia memakai hijabnya dengan rapi. Ia memoles sedikit riasan tipis, hanya agar tidak terlihat pucat. Ia ingin Andika melihatnya bukan sebagai korban yang menangis, tapi sebagai ratu yang sedang duduk di singgasananya. Dia berjalan ke ruang tamu. Dia menyalakan satu lampu baca di sudut, membiarkan sisa ruangan dalam cahaya temaram sore hari. Dia menyeduh secangkir teh kamomil hangat, uapnya mengepul pelan. Dia duduk di sofa tunggalnya yang paling mahal. Sofa yang menghadap langsung ke pintu masuk utama. Tangannya tidak bergetar saat ia mengangkat cangkir teh itu. Dia tenang. Sedingin es. Dia adalah pemilik sah rumah ini.
Dia adalah wanita yang telah dicampakkan di neraka, namun berhasil merangkak kembali dengan tangannya sendiri. Dia menunggu. Tepat pukul 4:15 sore, dia mendengarnya. Suara taksi berhenti di luar gerbang. Suara gerbang yang didorong terbuka. Langkah kaki yang tergesa-gesa dan penuh amarah di jalan setapak. Lalu, suara kunci dimasukkan ke lubang pintu depan. Kunci itu berputar. Pintu utama berderi terbuka. Sosok Andika muncul di ambang pintu, membawa koper kabinnya. Wajahnya kusut, penuh amarah dan kepanikan. "Luna? Aneh, kenapa semua gelap?" teriaknya ke dalam rumah yang sunyi, mengira rumah itu kosong. Penerbangan dari Venesia ke Jakarta adalah neraka terpanjang yang pernah Andika alami. Dia dan Lucy duduk berdesakan di kursi kelas ekonomi yang sempit. Kemewahan kelas bisnis yang mereka nikmati saat berangkat terasa seperti kenangan yang mengejek. Mereka berdua nyaris tidak berbicara. Lucy menghabiskan sebagian besar waktunya dengan menangis tertahan, wajahnya pucat di balik kacamata hitam besar yang menutupi matanya yang bengkak. Andika, di sisi lain, duduk kaku, rahangnya mengeras. Amarah dan kepanikan bergejolak di dalam dirinya. Setiap jam yang berlalu, otaknya berputar, mencoba mencari tahu apa yang salah. Bagaimana bisa Luna, wanita lembut dan penurut itu, bergerak begitu cepat? Dia pasti sudah menghubungi Pak Hendra. Pengacara tua itu pasti telah meracuni pikiran Luna dan membekukan asetnya. Saat pesawat mendarat di Soekarno-Hatta, Andika menarik Lucy berdiri dengan kasar. "Dengar," desisnya. "Jangan tunjukkan wajah panikmu. Ikuti saja aku." Mereka mengambil koper kabin mereka, yang terasa jauh lebih berat sekarang, penuh dengan barang-barang mewah yang kini tidak ada harganya. Mereka berjalan cepat melewati imigrasi. Andika memesan taksi online. Di dalam taksi, suasana begitu tegang. Lucy akhirnya angkat bicara. "Dika, apa yang akan kita lakukan? Uang kita habis. Kartu-kartu itu." "Diam," bentak Andika. Sopir taksi itu melirik mereka dari kaca spion. Andika menurunkan suaranya. "Dengar, Lucy, ini belum berakhir. Pengacara itu mungkin membekukan rekening, tapi rumah itu masih atas namaku. Surat kuasa itu sah. Aku akan mengurusnya." Keyakinan itu ia ucapkan lebih untuk menenangkan dirinya sendiri daripada Lucy. Dia tahu hukum. Surat kuasa itu, begitu digugat, akan menjadi masalah besar. Tapi dia masih punya satu kartu truf, rumah itu. Dia masih memegang kuncinya. Dia akan masuk ke sana, mengambil dokumen asli kepemilikan rumah yang ia tahu disimpan Luna di brankas ruang kerja, dan mengusir siapapun yang ada di sana. Luna mungkin sudah pulang, tapi dia pasti sedang menangis di rumah ibunya atau di kantor Pak Hendra. Dia tidak mungkin ada di rumah. Setibanya di depan gerbang komplek, Andika membayar taksi dengan sisa uang tunai terakhirnya. Dia menoleh ke Lucy. "Tunggu di sini. Jangan keluar dari taksi. Aku akan masuk untuk memeriksa situasi. Aku akan bereskan ini. Mungkin perlu sedikit kekerasan untuk mengusir orang-orang Pak Hendra. Setelah aman, aku akan memanggilmu." Lucy mengangguk ketakutan. Andika melangkah keluar. Dia menarik koper kabinnya, langkahnya cepat dan penuh amarah. Adrenalin memompa jantungnya. Dia tiba di depan gerbang rumahnya yang megah. Dia mendorongnya. Tidak dikunci. Dia tersenyum sinis. Bodoh. Mereka bahkan tidak mengunci gerbang. Dia berjalan menyusuri jalan setapak. Dia tiba di pintu utama yang besar dan terbuat dari kayu jati. Dia merogoh sakunya, mengeluarkan anak kuncinya. Jantungnya berdebar. Inilah momen penentuannya. Dia memasukkan kunci itu ke lubang. Kunci itu berputar dengan lancar. Klik. Pintu terbuka. Dia tersenyum lega. Kuncinya masih berfungsi. Dia masih memegang kendali. Dia mendorong pintu itu hingga terbuka. Di dalamnya gelap gulita. Hanya cahaya sore yang remang-remang yang masuk dari jendela. Keheningan menyambutnya. Dia menyeret kopernya masuk. "Luna?" teriaknya ke dalam rumah yang sunyi. Suaranya menggema. Tidak ada jawaban. "Aneh, kenapa semua gelap?" gumamnya. Dia mengira setidaknya akan ada penjaga keamanan yang disewa Pak Hendra. Dia berjalan ke lobi, tangannya meraba-raba dinding mencari saklar lampu. Dia menemukannya. Jari-jarinya menekan saklar itu. Klik. Lampu gantung kristal di ruang tamu menyala seketika, menerangi seluruh ruangan dalam cahaya yang benderang. Jantung Andika serasa berhenti berdetak. Seluruh darah di wajahnya seolah surut. Di sana, di sofa tunggal yang menghadap langsung ke arahnya, duduk Luna. Dia tidak menangis. Dia tidak terlihat ketakutan.
Dia mengenakan kaftan sutra biru tua yang elegan, hijabnya tertata rapi. Di tangannya ada secangkir teh yang uapnya masih mengepul tipis. Dia menatap Andika dengan senyum yang tenang. Senyum yang paling mengerikan yang pernah Andika lihat. Koper kabin di tangan Andika terlepas, jatuh ke lantai marmer dengan suara keras. Tidak. Bisiknya, suaranya tercekat. Dia terhuyung mundur selangkah. Matanya terbelalak ngeri. Ini tidak mungkin. Ini halusinasi. Ini pasti efek dari kelelahan. Tidak mungkin. Katanya lagi, lebih keras. Kamu. Luna mengangkat cangkir tehnya, menyesapnya pelan, matanya tidak pernah lepas dari wajah suaminya yang pucat pasi. Kamu seharusnya di Italia, kata Andika, suaranya kini bergetar antara marah dan takut. Bagaimana bisa kamu ada di sini? Dia menunjuk Luna dengan jari gemetar. Siapa kamu? Kamu pasti hantu. Luna tertawa kecil, tawa yang merdu, namun terdengar seperti lonceng kematian di telinga Andika. Aku bukan hantu, Mas, katanya lembut. Aku hanya istrimu, yang kamu tinggalkan untuk mati di negara orang. Kenyataan itu menghantam Andika seperti kereta barang. Dia nyata. Dia ada di sini. Dia telah kembali. Rencananya tidak hanya gagal. Rencananya telah berbalik 180 derajat. Dia terjebak. Luna, teriaknya, mencoba mengambil alih situasi dengan kemarahan. Apa-apaan ini? Beraninya kamu membekukan semua rekeningku. Kamu pikir kamu siapa? Aku? Tanya Luna, masih dengan ketenangan yang membekukan. Aku adalah pemilik rumah ini. Pemilik semua uang yang kamu pakai untuk bersenang-senang di Venesia. Uang yang kamu pakai untuk membeli semua barang di koper itu. Luna meletakkan cangkir tehnya di meja. Dia berdiri pelan. Gerakannya anggun, seperti seekor singa betina yang sedang mengamati mangsanya yang terluka. Oh, kamu udah pulang, katanya dengan nada manis yang dibuat-buat, persis seperti yang sering ia gunakan dulu. Sini masuk. Jangan berdiri di pintu seperti itu. Dia tersenyum lagi. Aku punya hadiah lain yang lebih mengejutkan untukmu. Kalimat Luna menggantung di udara. Hadiah? Ulang Andika, otaknya masih berusaha memproses ketidakmungkinan situasi ini. Dia masih berdiri di lobi, kakinya seolah terpaku di lantai. Hadiah apa lagi? Kamu sudah mengambil semuanya. Kamu menghancurkan rencanaku. Rencanamu? Luna mengangkat alisnya. Rencana untuk membuangku seperti sampah? Rencana untuk mencuri semua milikku dan hidup bahagia dengan wanita itu. Andika, yang kini terpojok dan panik, kehilangan semua sisa kendali dirinya. Topeng karismatiknya luntur, memperlihatkan wajah aslinya yang penuh kebencian. Ya, rencanaku, teriaknya, suaranya menggema di rumah yang sunyi itu. Rencana yang sudah aku siapkan berbulan-bulan. Dan kamu merusaknya. Seharusnya kamu masih di Roma. Aku meninggalkanmu di sana. Aku membuangmu di bandara tanpa apa-apa. Seharusnya kamu jadi gelandangan. Seharusnya kamu tidak pernah bisa kembali. Dia tanpa sadar telah mengucapkan pengakuan penuhnya. Pengakuan yang keras dan jelas, yang direkam oleh setiap mikrofon tersembunyi yang telah dipasang. Luna tersenyum. Itu senyum kemenangan. Terima kasih, Mas Andika. Pengakuanmu sangat jelas. Andika membeku. Apa maksudmu pengakuan? Hadiah pertamaku, kata Luna, suaranya kini kembali dingin dan datar. Dia menoleh sedikit ke arah ruang kerja yang tertutup. Adalah mereka. Tepat pada saat itu, pintu ruang kerja terbuka. Hal pertama yang dilihat Andika adalah Pak Hendra. Berdiri tegak dengan setelan jasnya, wajahnya memancarkan kepuasan yang dingin. Di belakang Pak Hendra, melangkah keluar Inspektur Irawan, diikuti oleh 2 petugas polisi berseragam. Kaki Andika lemas. Dia akhirnya mengerti. Ini bukan hanya kegagalan. Ini adalah jebakan. Tidak. Desisnya. Dia berbalik, berniat kabur keluar dari pintu utama yang masih terbuka di belakangnya. Tapi dia terlambat. 2 petugas polisi itu bergerak cepat. Mereka mencengkeram kedua lengannya dengan kuat, membantingnya ke dinding lobi. Lepaskan aku. Lepaskan. Luna, apa yang kamu lakukan padaku? Teriak Andika, meronta-ronta seperti binatang yang terjebak. Tuan Andika, kata Inspektur Irawan dengan suara berat. Anda ditahan atas tuduhan penipuan terencana, pemalsuan dokumen, pencurian aset, pencucian uang, dan penelantaran yang membahayakan nyawa istri Anda. Petugas mengeluarkan borgol.
Bunyi klik logam yang mengunci pergelangan tangan Andika di belakang punggungnya terdengar begitu nyaring di ruangan itu. Andika terkulai di pegangan petugas. Dia dikalahkan. Secara total. Pak Hendra melangkah maju, memegang sebuah map dokumen yang tebal. Dia berhenti tepat di depan Andika. Ini, kata Pak Hendra, suaranya tajam. Adalah surat gugatan cerai yang didaftarkan oleh Ibu Luna pagi ini. Ini adalah surat pembatalan resmi untuk semua surat kuasa palsu yang kamu buat. Ini adalah tuntutan pidana berlapis dari kantor kami. Pak Hendra lalu mengeluarkan selembar kertas lagi. Dan ini adalah rincian tuntutan ganti rugi. Untuk setiap rupiah yang kamu habiskan di Venesia. Untuk setiap tas, sepatu, dan perhiasan yang kamu belikan untuk wanita simpananmu itu. Semuanya akan kami sita. Kamu tidak hanya akan masuk penjara, Andika. Kamu akan keluar sebagai orang miskin. Wajah Andika pucat pasi. Hancur. Seluruh hidupnya berakhir dalam 5 menit. Dalam keputusasaannya, matanya mencari-cari. Dia teringat Lucy. Lucy yang masih menunggunya di taksi di luar. Lucy. Gumamnya. Lalu dia menatap Luna dengan putus asa. Luna, tolong. Lucy. Dia tidak tahu apa-apa. Ini semua ideku. Aku yang merencanakannya. Jangan libatkan dia. Dia tidak bersalah, teriaknya histeris. Dia mungkin tidak mencintai Lucy, tapi melibatkannya berarti menambah pasal persekongkolan yang akan memperberat hukumannya. Dia mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Luna, yang sedari tadi hanya menonton penangkapan itu dengan tenang dari ruang tamu, berjalan pelan menghampirinya. Dia berhenti beberapa langkah dari Andika yang kini diborgol dan berlutut lemah. Dia menatap mata pria yang pernah ia cintai itu, kini penuh dengan teror. Oh, Lucy, katanya dengan nada pura-pura terkejut. Kamu masih mengkhawatirkannya? Luna tersenyum, senyumnya kini terlihat begitu mengerikan di mata Andika. Tentu saja aku tidak melupakannya. Dia menunjuk ke arah jendela besar di ruang tamu yang menghadap ke jalanan depan. Coba kamu lihat keluar. Hadiah keduaku ada di luar sana. Coba lihat baik-baik. Andika, yang masih dicekal erat oleh 2 petugas polisi, dipaksa untuk menoleh. Inspektur Irawan memberi isyarat, dan salah satu petugas sedikit menggeser tubuh Andika agar ia memiliki pandangan yang jelas keluar jendela ruang tamu. Jendela besar itu memperlihatkan pemandangan jalan di depan gerbang rumah dengan sangat jelas. Taksi yang tadi membawa Andika dan Lucy masih terparkir di sana. Mesinnya menyala. Namun, Lucy tidak lagi duduk dengan tenang di dalam. Pintu penumpang belakang terbuka lebar. Lucy sedang ditarik paksa keluar dari taksi oleh 2 orang polisi wanita. Sebuah mobil patroli polisi yang lain, yang sedari tadi terparkir senyap di ujung jalan tanpa menyalakan lampu, kini telah menyalakan lampu rotator birunya, memandikan jalanan itu dengan cahaya yang menakutkan. Lucy benar-benar histeris. Berbeda dengan Andika yang membeku karena syok, Lucy meledak dalam teriakan dan tangisan panik. Kacamata hitamnya terlepas, memperlihatkan riasan matanya yang luntur berantakan. Lepaskan saya. Saya tidak tahu apa-apa. Lepas, teriaknya. Sopir taksi berdiri di samping kendaraannya dengan wajah pucat dan bingung, tampaknya sedang menjelaskan kepada petugas lain bahwa ia belum dibayar. Saat Lucy diseret menjauh dari taksi, matanya yang panik itu menangkap bayangan di jendela rumah. Dia melihat Andika, berdiri di dalam rumah, diborgol, dan sedang menatapnya. Momen itu menghancurkan sisa-sisa kesetiaan atau cinta yang mungkin ia miliki. Dia menyadari bahwa dia telah dikorbankan. Andika, jeritnya, suaranya melengking tinggi menembus keheningan sore. Kamu bilang rencananya aman. Kamu bilang dia tidak akan bisa kembali. Kamu menjebakku. Ini semua idemu. Aku tidak mau masuk penjara. Kamu penipu. Kamu bilang kamu mencintaiku. Pengakuan Lucy, yang penuh amarah dan ketakutan itu, mengkonfirmasi keterlibatannya secara penuh sebagai kaki tangan. Dia bukan korban, dia adalah konspirator. Teriakan itu terdengar jelas sampai ke ruang tamu, di mana Inspektur Irawan mengangguk puas. Satu lagi bukti rekaman yang sempurna. Melihat Lucy yang histeris menyalahkannya, menunjuknya sebagai otak kejahatan, adalah pukulan kedua bagi Andika. Dia telah kehilangan hartanya, dan sekarang dia kehilangan satu-satunya sekutunya. Dia tidak punya siapa-siapa lagi. Seluruh dunianya, yang ia bangun di atas kebohongan, telah runtuh menimpanya. Dia terkulai dalam cengkraman petugas, tubuhnya gemetar hebat. Dia kini hanyalah seorang pria kalah yang menyedihkan. Dia memejamkan matanya, tidak sanggup lagi melihat pemandangan di luar. Dia tidak sanggup lagi melihat wajah Luna.
Dia hanya ingin semua ini berakhir. Tapi Luna belum selesai. Dia akan diadili bersamamu, Mas, kata Luna, suaranya yang tenang membelah udara, memaksanya membuka mata. Dia akan bersaksi tentang semua yang kalian lakukan di Venesia. Dia akan menceritakan bagaimana kalian tertawa saat membayangkanku menjadi gelandangan di Roma. Kalian berdua akan menikmati hasil kerja keras kalian di dalam sel yang terpisah. Andika menggelengkan kepalanya. Cukup. Luna, hentikan kumohon, aku sudah kalah. Bisiknya, air mata kekalahan yang memalukan akhirnya mengalir di pipinya. Kalah? Luna berjalan mendekat, kini berdiri tepat di hadapannya. Dia menatap suaminya yang kini berlutut, diborgol, dan menangis. Tidak ada rasa iba sedikit pun di hatinya. Hanya rasa jijik yang dingin. Kamu pikir ini sudah selesai? Kamu pikir penjara adalah hukuman terburukmu? Andika mendongak, matanya yang merah menatap Luna dengan kebingungan. Apalagi? Apa yang lebih buruk dari ini? Dan hadiah terakhirku, bisik Luna, seolah sedang berbagi rahasia yang manis. Kamu sibuk merencanakan cara mencuri uangku. Kamu begitu fokus pada hartaku, sampai kamu lupa pada masalahmu sendiri. Kamu lupa bahwa bisnismu sendiri diambang kehancuran. Kamu lupa bahwa kamu punya utang di mana-mana. Wajah Andika semakin pucat, jika itu masih mungkin. Dia benar. Dia telah menggunakan sisa-sisa uang Luna sebelum diblokir, bukan hanya untuk liburan, tapi untuk menambal utang-utang bisnisnya yang menggunung agar fasadnya sebagai pengusaha sukses tetap terjaga. Selama aku terbang pulang dari Italia, lanjut Luna, suaranya setajam belati es, Pak Hendra tidak hanya menyiapkan penyambutan ini. Dia menugaskan tim auditornya untuk melacak semua keuanganmu. Dan mereka menemukan sesuatu yang sangat menarik. Pak Hendra melangkah maju, seolah memberi isyarat. Tim kami menemukan bahwa Anda memiliki utang miliaran rupiah kepada belasan kreditur kecil dan rentenir, Tuan Andika, kata Pak Hendra dengan nada datar. Anda menjaminkan sisa-sisa saham perusahaan Anda yang tidak berharga itu. Mereka semua panik karena Anda menghilang dan tidak bisa dihubungi. Apa maksudnya ini? Tanya Andika. Suaranya bergetar hebat. Luna tersenyum. Senyum terakhirnya malam itu. Senyum yang akan menghantui mimpi buruk Andika seumur hidupnya. Maksudnya, kata Luna, pengacaraku telah menghabiskan 2 hari terakhir untuk membeli semua utang-utangmu itu. Satu persatu. Dia membayar lunas semua krediturmu. Semua surat utangmu, semua jaminanmu, semua kegagalan bisnismu. Luna membungkuk sedikit, menatap mata Andika lekat-lekat. Sekarang, aku yang pegang. Aku adalah pemilikmu. Pemahaman itu menghantam Andika lebih keras daripada borgol di tangannya. Ini adalah hukuman yang lebih kejam dari penjara. Penjara suatu hari akan berakhir. Tapi ini, saat kamu keluar dari penjara nanti, bisik Luna, entah itu 10, 15, atau 20 tahun lagi, kamu tidak akan keluar sebagai orang bebas. Kamu tidak hanya bangkrut. Kamu akan keluar dengan utang miliaran rupiah yang bunganya terus berjalan. Dan penagih utangmu adalah aku. Inilah akhir yang sebenarnya. Dia tidak akan pernah bebas. Luna telah membelenggunya secara finansial seumur hidupnya. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya untuk membayar kembali kepada wanita yang ia coba hancurkan. Beban itu terlalu berat. Akal sehat Andika tidak sanggup lagi menahannya. Dia tidak pingsan. Dia hancur. Sebuah suara yang tidak manusiawi keluar dari tenggorokannya. Jeritan panjang yang penuh kengerian, keputusasaan, dan kegilaan. Dia meronta-ronta, bukan lagi untuk kabur, tapi dalam kejang mental. Tidak. Luna Aa. Inspektur Irawan memberi isyarat. Bawa dia. Petugas polisi menyeret tubuh Andika yang sudah setengah gila itu keluar dari rumah. Jeritannya terus terdengar, menggema di jalanan, sebelum akhirnya teredam oleh bantingan pintu mobil patroli. Rumah itu akhirnya kembali sunyi. Luna berdiri sendirian di tengah ruang tamunya yang megah. Dia menatap cangkir tehnya yang sudah dingin. Dia menang. 6 bulan berlalu sejak malam penangkapan itu. Musim telah berganti, begitu pula kehidupan Luna. Pengadilan atas Andika dan Lucy menjadi berita utama nasional. Skandal seorang suami yang menelantarkan istrinya di luar negeri untuk merebut hartanya adalah santapan lezat bagi media. Tapi Pak Hendra, dengan keahliannya, berhasil melindungi privasi Luna. Persidangan berjalan relatif cepat. Bukti-buktinya tak terbantahkan. Rekaman audio dan video dari malam penyambutan di rumah Luna menjadi paku terakhir di peti mati Andika. Di dalamnya, Andika dengan jelas mengakui perbuatannya,
dari penelantaran di bandara hingga niatnya menguasai harta. Andika dijatuhi hukuman maksimal. Kombinasi dari pasal penipuan terencana, pemalsuan dokumen, pencucian uang, dan yang terberat, pasal percobaan pembunuhan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum atas dasar penelantaran yang membahayakan nyawa, membuatnya divonis 20 tahun penjara. Dia kehilangan semua bandingnya. Wajahnya yang dulu tampan kini tampak tua dan hampa di balik seragam tahanan. Dia dinyatakan bangkrut total oleh pengadilan niaga. Lucy, dalam upaya paniknya untuk menyelamatkan diri, setuju untuk menjadi saksi mahkota. Dia membeberkan setiap detail rencana Andika sejak awal, melukiskan Andika sebagai manipulator ulung yang menjanjikannya kemewahan. Kesaksiannya mengurangi hukumannya, namun dia tetap divonis 7 tahun penjara atas persekongkolan dalam kejahatan. Bagi Luna, penutupan kasus itu adalah akhir dari satu babak yang kelam. Proses perceraiannya selesai bahkan sebelum vonis pidana dijatuhkan. Dia kini resmi menyandang status baru. Tapi dia bukan lagi Luna yang lama. Wanita naif yang memandang dunia dengan kacamata merah jambu itu telah tiada. Pengkhianatan Andika telah membakarnya hingga menjadi abu, namun dari abu itu, bangkit seorang wanita baru. Seorang wanita yang tetap lembut dan santun dalam balutan hijabnya, namun kini memiliki inti sekeras baja. Dia tidak lagi menyerahkan urusannya pada orang lain. Dia kini terlihat hampir setiap minggu di kantor Pak Hendra, bukan sebagai klien yang bingung, melainkan sebagai mitra diskusi yang cerdas. Dia mempelajari setiap detail aset warisan ayahnya. Dia belajar tentang investasi, hukum properti, dan manajemen kekayaan. Dia telah menjual rumah mewah yang menjadi saksi bisu pengkhianatan itu. Kenangannya terlalu berat. Dia membeli sebuah apartemen penthouse yang lebih modern dan lebih aman di pusat kota. Sisa uang penjualan rumah itu, ditambah sebagian dari kekayaannya, ia gunakan untuk mendirikan sebuah yayasan. Yayasan itu ia beri nama almarhum ayahnya, sebuah lembaga bantuan hukum nirlaba yang didedikasikan untuk membantu perempuan Indonesia, terutama mereka yang menjadi korban penipuan domestik dan kekerasan finansial, baik di dalam maupun di luar negeri. Dia mengubah lukanya menjadi kekuatan untuk membantu orang lain. Suatu pagi yang cerah, setahun setelah kejadian di Roma, Luna terlihat di Bandara Soekarno-Hatta. Dia sendirian. Dia mendorong trolinya sendiri. Dia tampak tenang dan berwibawa. Dia tidak lagi berjalan dengan keraguan, langkahnya mantap dan penuh percaya diri. Dia mengenakan gamis sederhana namun elegan, hijabnya menutupi dada dengan sempurna. Dia berhenti sejenak di depan papan jadwal keberangkatan. Dia memindai daftar kota-kota di dunia. Lalu, matanya tertuju pada tujuannya. Bukan Roma. Bukan Venesia. Dia telah memilih tujuannya sendiri. Sebuah penerbangan ke Istanbul, Turki. Sebuah perjalanan yang ia rencanakan sendiri, untuk dirinya sendiri. Dia berjalan menuju counter check-in kelas bisnis. Dia menyerahkan paspor barunya yang masih bersih. Petugas tersenyum ramah padanya, dan Luna membalas senyuman itu. Senyumnya berbeda. Bukan lagi senyum polos seorang istri yang menunggu kebahagiaan diberikan oleh orang lain. Ini adalah senyum seorang wanita yang utuh. Seorang wanita yang telah menghadapi iblisnya dan menang. Seorang wanita yang telah mengambil kembali takdirnya. Setelah check-in, dia berjalan santai menuju ruang tunggu. Dia melewati ribuan orang yang berlalu lalang. Dia tidak lagi merasa kecil atau takut di tengah keramaian. Dia adalah dunianya sendiri. Dia duduk di dekat jendela besar, menatap pesawat-pesawat yang lepas landas. Dia membuka ponselnya, bukan untuk menunggu kabar dari seorang suami, tapi untuk memeriksa email terakhir dari yayasannya. Dia telah bebas. Dia lebih kuat. Dan dia siap untuk memulai matahari terbitnya yang baru.